Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pradika Burpandia, NIM 180301171. Saya mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Minat Ilmu Tanah. Lahan rawa adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase yang terhambat. Menurut Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan, disebut lahan rawa apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, jenuh air sampai tergenang secara terus-menerus atau berkala yang menyebabkan bencana aerobik. 2. Topografi landai, datar sampai cekungan. 3. Sedimen mineral. Dan 4. Ditumbuhi vegetasi secara alami. Lahan rawa di Indonesia terdapat sekitar 33,4 juta hektar dan sebanyak 9,53 juta hektar diantaranya dinyatakan sesuai untuk kegiatan budidaya pertanian. Rawa pasang surut. Rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Tingginya air pasang dibedakan menjadi dua, yaitu pasang besar dan pasang kecil. Pasang besar terjadi secara harian 1-2 kali sehari. Berdasarkan pola genangannya, lahan pasang surut dibagi menjadi 4 tipe, yaitu 1. Tipe A, tergenang pada waktu pasang besar dan pasang kecil. 2. Tipe B, tergenang hanya pada pasang besar. 3. Tipe C, ia tergenang tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang kurang dari 50 cm. Dan 4. Tipe D, tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm tetapi pasang surutnya air masih terasa atau tampak pada saluran tersier. 2. Rawa lebak. Rawa lebak adalah lahan yang menggenangannya terjadi karena luapan air sungai dan atau air hujan di daerah cekungan di pedalaman. Oleh sebab itu, genangan umumnya terjadi pada musim hujan dan menyusut atau hilang di musim kemarau. Rawa lebak dibagi menjadi 3. 1. Lebak dangkal atau lebak pematang, yaitu rawa lebak dengan genangan air kurang dari 50 cm. Lahan ini biasanya terletak di sepanjang tanggul sungai dengan lama genangan kurang dari 3 bulan. 2. Lebak tengahan, yaitu lebak dengan kedalaman genangan 50-100 cm. Genangannya biasanya terjadi selama 3-6 bulan. 3. Lebak dalam, yaitu lebak dengan genangan air lebih dari 100 cm. Lahan ini biasanya terletak di sebelah dalam menjauhi sungai dengan lama genangan lebih dari 6 bulan. Yang ketiga, rawa lebak peralihan. Rawa lebak peralihan adalah lahan rawa lebak yang pasang surutnya air laut masih terasa di saluran primer atau di sungai disebut rawa lebak peralihan. Pada lahan seperti ini, endapan laut yang dicirikan oleh adanya lapisan pirit biasanya terdapat pada kedalaman 80-120 cm di bawah permukaan tanah. Adapun masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan lahan rawa adalah kemasaman tanah tinggi, serta ketersediaan unsur hara dalam tanah relatif rendah. Kendala yang dihadapi pada lahan rawa lebak adalah risiko kimianya berupa genangan air dan banjir yang datangnya tidak menentu, mendadak, dan bila musim kemarau terjadi kekeringan sehingga lahan hanya dapat diusahakan 1 kali dalam setahun. Tingginya kemasaman dan rendahnya kesuburan tanah. Masalah biologisnya adalah tingginya gulma dan serangan hama dan penyakit. Adapun pengolahan pada lahan rawa ialah ameliorasi dan pemupukan merupakan komponen penting untuk memecahkan masalah tersebut, khususnya pada lahan super masam dan gambut. Pengelolaan air pada lahan lebak dangkal dan tengahan dapat dikembangkan melalui pembuatan saluran air di dalam petakan tanah. Saluran ini sekaligus berfungsi sebagai tempat penampungan ikan alam atau tempat pemeliharaan ikan, serta sebagai penampung air untuk keperluan tanaman pada musim kemarau. Sekian video dari saya. Saya harap video saya tadi dapat bermanfaat bagi tiap yang membutuhkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.